Abdullah berkata, setelah itu aku menjumpai beliau. Beliau bertanya, bagaimana kamu berpuasa? Aku menjawab, setiap hari. Rasulullah bersabda, bagaimanakah kamu mengkhatamkan Al-Quran? Aku menjawab, setiap malam. Disebutkan bahwa Abdullah membaca di depan istrinya 1/7 Al-Quran di siang hari untuk meringankannya di malam hari. Jika badannya terasa lemas, ia tidak berpuasa beberapa hari. Kebanyakan riwayat ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dan hanya sebagian kecil yang berada di salah satunya. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia, bahwa riwayat yang panjang ini benar-benar terdapat pada kedua kitab yang tingkat kesahihannya itu paling tinggi menurut berdasarkan orang-orang yang ahli hadis. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari juga ada, dan Muslim, Sahih Muslim juga ada, berkait dengan penjelasan Rasulullah yang panjang ini. Maka pelajaran-pelajaran hadis yang pertama, kita tidak diperbolehkan menyiksa tubuh kita. Berpuasalah sebagaimana dicontohkan Rasulullah, dan jangan berpuasa terus-menerus. Yang kedua, pelajaran yang kedua, umat Islam dianjurkan agar tidak berlebihan dalam beribadah. Ingat tadi peringatan Rasulullah, siapa tahu Allah menganugerahkan kepadamu umur yang panjang sehingga amal solehmu itu bisa mengisinya dari awal sampai akhir. Bukan hanya di awal saat semangat, saat masih punya tenaga, sementara di masa tua kualitas maupun kuantitasnya menurun. Nah, ini hikmahnya. Kemudian pelajaran yang ketiga, hadis ini merupakan bukti keutamaan Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu an, bahwa beliau sungguh-sungguh mengoptimalkan di dalam beribadah. Namun Rasulullah dengan bimbingan wahyu meluruskan mana yang tidak harus demikian dan mana yang harus dilakukan sebagaimana contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam beragama ini, termasuk salah satunya puasa dan sholat malam ini, kita benar-benar dituntun oleh agama sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini panjang ya, memang panjang. Maka ini kita sampaikan beberapa beberapa bagian ya dari satu hadis. Ini ada 3 bagian. Yang keempat, pelajaran hadis, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk melakukan qiyamul lail, sholat malam, berdiri pada waktu malam. Selesai setelah kita tidur. Yang terbaik tadi adalah 1/3 malam yang terakhir. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah nawafil tambahan. Maka semoga Allah akan memberikan kedudukan yang lebih baik. Maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji di mata Allah, dan insya Allah di dunia juga akan mendapatkan suatu kebaikan, keberuntungan, dan keselamatan. Pelajaran yang kelima, Islam tidak mengajarkan gaya hidup pendeta.
Yang mana dia mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan Allah, namun dengan cara ia tidak atau tidak menikah, ya, tidak bersentuhan dengan istri karena memang ia tidak melakukan langkah itu bukan langkah terbaik. Karena apa? Sebagai manusia kita hendaklah juga menjalani sikap-sikap sebagai manusia biasa. Jadi inilah yang berlebihan, jangan berlebihan, ya. Bukan berarti kita yang bersentuhan dengan wanita itu tidak baik. Bahkan Rasulullah menyampaikan, siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia bukan golonganku, pada hadis yang sebelumnya. Ya, Islam tidak mengajarkan gaya hidup pendeta seperti pendeta yang tidak menikah. Yang keenam, dilipat gandakannya pahala kebaikan, menunjukkan keistimewaan umat ini. Sehingga kita itu dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Kebaikan satu akan mendapat 10 kali lipat. Sebagaimana tadi Rasulullah, cukuplah engkau melakukan puasa 3 hari dalam 1 bulan, maka engkau seakan-akan berpuasa sepanjang masa. Kalau kita mengambil tiap bulan 3 hari. Kalau paling gampang yang kita kenal ya Yaumul Bid. Ya tergantung kita mau ambil yang mana. Ambil yang Senin Kamis silahkan, Yaumul Bid silahkan. Bahkan tadi Daud biar bisa merasakan, ya, itu monggo. Karena sebenarnya kalau kita jalani itu, nanti kalau udah bisa pernah, minimal pernah lah begitu ya, pernah melakukan, bisa merasakan, oh Senin Kamis seperti ini, Yaumul Bid seperti ini, Daud seperti ini, sehingga bisa merasakan, bahkan bisa menyampaikan, ya, minimal kita sudah pernah merasakan apa-apa yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pelajaran yang keenam. Pelajaran yang ketujuh, tekun beribadah bukan berarti tidak berjihad atau tidak mencari rezeki. Nah, ini kadang-kadang juga salah. Terus beribadah sementara ia tidak mencari rezeki. Padahal mencari rezeki itu adalah wajib. Maka jangan sampai kita membolak-balik aturan. Ya. Jadi di sini yang perlu kita fahamkan, keseimbangan. Ingat bahwa mencari nafkah untuk keluarga itu wajib. Sementara puasa sunnah, sholat malam itu kan sunnah, sehingga jangan sampai kegiatan yang pokok di siang hari terganggu gara-gara sikap kita yang tidak proporsional, sehingga mengalahkan suatu tugas yang wajib. Maka tekun beribadah bukan berarti tidak berjihad, atau artinya mempunyai perjuangan yang lain lagi. Dan juga bukan berarti tidak mencari rezeki, kemudian dia diam saja. Enggak, justru berjihad juga pula mencari rezeki. Dengan apa? Dengan semangat yang tinggi. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 pelajaran hadis ini, Islam memerintahkan agar kita bekerja untuk dunia dan akhirat. Lah disinilah ibu bapak saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, monggo ya kita sikapi dengan sebaik-baiknya apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang pasti hidup kita terbatas, usia kita terbatas, maka pastikan dengan segala keterbatasan itu kita mendapatkan yang terbaik dari apa yang dituntunkan Rasulullah Muhammad SAW untuk mendapatkan ridho dari
Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan, semoga menjadi pelajaran dan pemahaman bagi kita bersama, dan akhirnya mudah-mudahan kita bersama-sama akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terselamatkan diri kita, anak-anak kita, dan keluarga kita dari siksa api neraka. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.